Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Akhirnya yang kita tunggu-tunggu telah rilis, telah diumumkan. Jadi setelah sekian lama kita berbulan-bulan tidak menyaksikan timnas kesayangan kita, tentu kali ini di bulan ini, di akhir bulan ini, bulan Maret, tepatnya pada tanggal 27 nanti, kita akan kembali menyaksikan tim nasional Indonesia senior yang akan bertanding di ajang FIFA Series 2026 yang tentu memang itu sudah termasuk ke dalam kalender FIFA Matchday ya. Dan pelatih baru kita, John Herdman, sudah mengumumkan nama-nama yang akan dipanggil untuk mengikuti ajang FIFA Series tersebut. Dan John Herdman memanggil sebanyak 41 pemain untuk bergabung dari berbagai liga, bukan hanya dari Liga Indonesia, tentu para pemain diaspora kita yang bermain di luar negeri ya, termasuk Eropa gitu ya. Dan ini sudah diumumkan tadi kurang lebih subuh ya, sekitar ya habis sahur, habis sholat subuh baru diumumkan. Mungkin admin timnasnya ini sahur terlebih dahulu ya, baru dia mengumumkan ya. Jadi kita langsung saja coba bacakan 41 pemain yang dipanggil oleh John Herdman ya. Nah, kita mulai dari penjaga gawang terlebih dahulu, di mana John Herdman memanggil 5 penjaga gawang ya. Tentu nama yang pertama ada Emil Audero Mulyadi, lalu ada Martin Pas, Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Cahya Supriyadi, kiper timnas U23. Lalu di posisi defender atau pemain bertahan ada Jaid Ses, Kevin Dix, Dean James, Justin Hubner, Nathan Choon, dan tentu kembalinya si anak hilang Elkan Bagot. Lalu ada Doni Tripamungkas, Rizky Ridho, Sandy Walsh, Fajar Faturrahman, Muhammad Ferrari, dan Yance Sayuri. Itu di barisan lini pertahanan. Lalu kita bergeser ke lini tengah atau midfielder, di mana ada Calvin Verdong, Joy Pelupesi, Eliano Reinders, Ivar Jenner, Jordi Amat, Mark Locke kembali dipanggil, lalu ada Ricky Kambuaya, Witan Sulaiman comeback, lalu ada Egy Maulana Fikri, dan akhirnya tim Guy Pence bergabung, Arkan Fikri, dan kembalinya juga Ezra Walian, ditambah dengan Victor Detan. Itu di barisan lini tengah. Dan yang terakhir di lini depan ada nama Miliano Jonathans, Ole Romani, Ragnar Oratmangun, Beckham Putra, Mario Zilstra, Ramadan Sananta, Yakob Sayuri, Adrian Wibowo, Hoki Caraka, Jens Rapen, dan juga Stefano Lillipali. Jadi itu 41 nama yang dipanggil. Tentu pastinya ada beberapa kejutan ya, bagaimana John Herdman ini memanggil ya kurang lebih sekitar 9 pemain U23. Yaitu wajar sih, karena John Herdman ini selain memegang tim nasional Indonesia senior, dia juga akan memegang tim nasional Indonesia U23, di mana pastinya akan ada event-event untuk kelompok usia U23 di beberapa tahun ke depan, setelah kemarin kita gagal di Piala AFF dan juga gagal lolos ke Piala Asia U23. Mudah-mudahan di tangan John Herdman ini, nama-nama yang dipanggil ini ya untuk menambah jam terbang dan pengalamannya masuk ke timnas senior gitu. Nah, tentu pastinya dari 41 nama yang dipanggil ini nanti yang akan masuk DSP ya kurang lebih sekitar 23 pemain, dan nantinya ya akan dicoret gitu ya. Selebihnya dari 20 yang tidak masuk 23 itu nanti akan dicoret. Nah, tentu ada beberapa nama yang menarik ya yang akan saya soroti di sini, bagaimana kembalinya si anak hilang Elkan Bagot ya. Di era 2 kepelatihan sebelumnya, era Patrick Kluivert dan juga Sintayong, Elkan Bagot ini tidak kunjung dipanggil. Walaupun sebetulnya ketika di awal-awal era Sintayong, Elkan Bagot ini sempat menjadi andalan di lini pertahanan jauh sebelum bergabungnya Jaid Ses, Kaping Bendong, dan yang lainnya. Tentu Elkan Bagot ini menjadi andalan. Tetapi setelah
Piala Asia 2023, lalu dia sempat dipanggil kembali untuk bergabung bersama timnas U23 di Piala Asia U23 saat itu, tapi dia tidak bergabung karena ada kepentingan bersama klubnya. Tetapi setelah libur dia kembali dipanggil tetapi tidak datang. Nah, itu juga kita sampai sekarang pun tidak tahu ya apa masalahnya. Dan ya kita juga tidak bisa menduga-duga sih. Kalaupun menduga-duga juga itu belum tentu kebenarannya gitu. Yang pasti kalau misalkan ada masalah dengan pelatih Sintayong, ya harusnya ketika di kepelatihan Patrick Kluivert itu bisa kembali dipanggil, tetapi nyatanya tidak juga ya. Ketika di masa kepelatihan Patrick, justru Elkan juga tidak kunjung dipanggil, dan akhirnya sekarang Elkan bisa kembali comeback. Walaupun secara jam terbang, match fitness, menit bermain, memang Elkan ini masih sangat kurang ya di klubnya saat ini, Ipswich. Di musim ini dia baru beberapa kali tampil, ya memang tidak reguler ya. Maka itu mudah-mudahan dengan dipanggilnya Elkan ini supaya bisa menaikkan jam terbang dan juga pengalamannya nanti gitu. Lalu tentu ada kembalinya Ezra Walian, yang sudah lama Ezra Walian ini tidak dipanggil, terakhir kali ketika awal-awal zamannya STY ya, saat itu Piala AFF 2020 ketika masih zamannya pandemi Covid saat itu, yang tuan rumahnya Singapura, itu terakhir kali kalau tidak salah Ezra Walian tampil bersama tim nasional Indonesia senior. Dan saat ini tentu Ezra tampil gemilang bersama klubnya Persik Kediri, dia sebagai kapten juga, dan tentu berkontribusi juga bagi klubnya Persik Kediri. Itu yang membuat John Herdman melirik dan mempertimbangkan untuk memanggil dari Ezra Walian dan membantu di lini depan timnas nantinya gitu ya. Nah, tentu yang menarik pastinya ini ada Cahya Supriyadi ya. Orang saat ini justru selalu membicarakan di antara Nadeo dan Hernando ada satu lagi kiper, yaitu kiper Persib Bandung, Teja Pakualam gitu. Ya memang ini menjadi perdebatan. Teja bagus saat ini ya, clean sheet bersama Persib Bandung, beberapa kali clean sheet. Memang Teja juga ditunjang dengan para pemain bertahan dari Persib Bandung yang luar biasa, tetapi juga Teja pun dari segi melakukan save lalu juga clean sheet ya luar biasa. Tetapi John Herdman lebih memilih Cahya Supriyadi karena memang Cahya Supriyadi ini pastinya nanti akan diproyeksikan kembali untuk menjaga gawang tim nasional Indonesia U23 gitu ya. Lalu tim Gaipens juga akhirnya bergabung. Ada Adrian Wibowo ya, memang terakhir kali Adrian Wibowo ketika di era Patrick Kluivert itu dia bermain melawan Lebanon ya kalau tidak salah. Cuman di round keempat akhirnya dia tidak dipanggil ya. Lalu ada kembalinya Witan Sulaiman. Ketika di masa STY, Witan Sulaiman ini selalu menjadi andalan di lini depan, terutama di winger ya. Dan ketika di masa Patrick Kluivert justru Witan sama sekali tidak dipanggil, dan akhirnya kali ini kembali dipanggil. Mudah-mudahan Witan bisa kembali mengeluarkan kemampuannya saat ketika ia ditangani oleh STY. Lalu siapa lagi ya? Ya itu sih ada beberapa nama ya, pastinya nama-nama pemain timnas U23, dan tentu ada juga yang bertanya, ada beberapa nama yang tidak dipanggil ya. Yang pertama tentu ada Rafael Strijk. Alasannya jelas, karena memang saat ini Rafael Strijk performanya benar-benar sangat menurun. Apalagi setelah dia pulang kampung ke Indonesia ya, bergabung dengan Dewa United. Ya pastinya banyak yang menyayangkan, tetapi ya mungkin itu juga pilihan dia. Sangat sayang sekali sih, karena dia masih muda ya. Dia masih bisa bermain sebetulnya di Eropa, tetapi ya itulah pilihan dia. Dan akhirnya saat ini dia juga di Dewa United tidak benar-benar mengunci posisinya di lini depan gitu. Bahkan dia juga sering diparkir oleh Jan-Alderic Ring gitu. Lalu yang selanjutnya ada Marcelino Ferdinand. Kenapa tidak dipanggil? Karena sedang pemulihan cedera. Begitupun dengan Asnawi Mangku Alam, cedera ACL. Lalu juga Pratama Arhan, cedera meniskus pasca operasi, sekarang pemulihan. Itu jadi ada beberapa pemain yang cedera nih, andalannya STY ya saat itu. Lalu juga kenapa Prop Tom Haye dan juga Shane Patinama tidak dipanggil? Nah, khusus untuk dua pemain ini, Tom Haye dan juga
Shane Patinama ini tidak dipanggil karena mereka sedang menjalani hukuman selama 4 pertandingan di ajang internasional, ketika terakhir kali mereka mendapat hukuman itu saat Indonesia bermain dengan Irak di ronde keempat. Saat itu mungkin Tom Haye protes berlebihan, dan begitupun juga Shane Patinama jelas dia mengeluarkan kata-kata kepada wasit bahwa ya wasit, kamu dibayar berapa gitu oleh Irak dan juga Arab. Itu sih, itu yang membuat mereka dihukum selama 4 pertandingan internasional. Jadi itu tidak dipanggil. Tentu yang menjadi masalah adalah dengan tidak adanya prop Tom Haye di lini tengah, siapakah nanti yang akan menggantikan peran dari sang profesor ini, Tom Haye ini gitu. Karena memang ya tidak ada sih yang benar-benar mirip pemain lain yang benar-benar gaya bermainnya seperti Tom Haye gitu. Tom Haye ini benar-benar dia sangat ya flamboyan di playing gitu. Dia juga visinya benar-benar sangat luar biasa, bisa mengalirkan bola ke sudut manapun, dan tentu Tom Haye ini pemain yang sangat kreatif gitu. Mungkin yang paling mendekati adalah Calvin Verdong ya, karena terakhir kali Calvin Verdong bermain di timnas ketika ronde 4 menghadapi Irak, dia dicoba diposisikan sebagai gelandang saat itu, dan oke juga gitu. Dia bisa mendistribusikan bola ke segala penjuru. Tentu itu bisa dicoba karena di posisi back kiri tentu saat ini ada Nathan yang tampil sangat luar biasa bersama klubnya Willem II ya. Dia benar-benar tampil reguler di sana bersama Willem II. Benar-benar dia kembali menjelma sebagai seorang back kiri. Nah, tentu pasti di persaingan tiap posisi tentu sangat ketat gitu ya. Dan Joy Pelupesi dan juga Ivar Jenner nantinya akan bersaing ketat juga. Nah itu mungkin di lini belakang dan lini tengah mungkin tidak tidak segenting itu. Justru yang sekarang sangat genting adalah di lini depan. Bagaimana kita tahu bahwa Ragnar Ortmangun tentu saat ini performanya di klubnya FC Vidender sangat menurun setelah cedera lutut saat itu ya. Dia benar-benar performanya sangat menurun. Lalu juga Olermoni setelah cedera parah saat itu ketika Piala Presiden dan kembali pulih dari cedera, tentu belum keluar lagi performa maksimalnya. Bahkan saat ini dia di Oxford juga belum mencetak gol juga, dan ya kadang tidak masuk DSP, kadang sebagai cadangan, kadang juga bermain di babak kedua hanya beberapa menit gitu. Jadi benar-benar lini depan kita saat ini lagi-lagi menjadi pertanyaan. Lalu juga Emiliano Jonathan sebetulnya bisa diandalkan ya, tetapi kalau tidak salah kemarin malam Emiliano Jonathan bermain bersama klubnya malah cedera. Dia cedera lutut. Sepertinya Emiliano ini akan absen ya, karena ketika saya melihat videonya itu benar-benar sepertinya dia sangat kesakitan sekali ya. Melihat dari suara teriakannya, benar-benar cederanya sangat serius. Ya mudah-mudahan Emiliano Jonathan ini bisa cepat comeback stronger dengan cepat dan segera pulih kembali, dan mudah-mudahan performanya tidak menurun. Jadi itu mungkin PR di lini depan ya. Karena memang dari ya setiap eranya pelatih tentu yang menjadi PR utama itu adalah lini depan gitu. Nah, itu ya teman-teman. Jadi sekali lagi ada 41 nama yang dipanggil untuk menjalani pertandingan FIFA Matchday di ajang FIFA Series pada tanggal 27 Maret nanti. Kita akan menghadapi Saint Kitts and Nevis, dan nanti kalau kita menang tentu kita akan menunggu pemenang antara Bulgaria menghadapi Solomon Island gitu ya. Jadi itu saja informasi mengenai Garuda Calling kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.